Beli baju baru? Kena aja pakai Motion Pay, diterima di semua toko seluruh Indonesia. Memulai penyusuran Sungai Carekang, kami memilih jalur Sungai Malili menuju ke muara laut. Perjalanan menyusuri Tanah Luwu menjadi saksi bisu terjalinnya simpul harmonisasi hubungan manusia dunia atas dan dunia bawah, seperti yang tertera dalam karya sastra Ila Galigo. Oleh karena itulah daerah Luwu, tepatnya Kabupaten Luwu Timur, kini dikenal sebagai wejangan dari Pua. Saya dan tim juga harus melakukan doa bersama sebelum melanjutkan perjalanan, khususnya untuk menyusuri Sungai Carekang yang dikenal cukup berbahaya karena menjadi habitat buaya muara. Bahkan menurut cerita tetua adat, tak jarang Sungai Carekang menelan korban akibat digigit hingga dimakan buaya. Meski tidak banyak yang saya mengerti karena menggunakan dialek tradisional Luwu, namun satu hal yang paling menarik bagi saya, yaitu penuturan Pua tentang keberadaan dan kedudukan buaya Sungai Carekang sebagai salah satu makhluk penjaga tanah tempat turunnya Batara Guru, sehingga sangat disakralkan keberadaannya. Dalam di sini supaya kita tahu bahwa si daerah dari wilayah ini, tapi jangan katanya diganggu. Pesan-pesan dan wejangan dari Pua atau tetua adat menurut saya syarat akan nilai-nilai kearifan dan menjadi bekal bagi saya dan kawan-kawan yang berniat menjelajahi dan berpetualang di bumi Batara Guru. Tadi Panji udah minta izin sama ketua adat di sini dan beliau bilang gak apa-apa katanya berpetualang di sungai itu, tapi nggak boleh ganggu satwa-satwanya ya. Jadi kalaupun ada buaya, nanti Panji nggak boleh nangkap buaya itu, tapi Panji hanya bisa melihat kehidupan buaya di sana aja.
Oke, nggak apa-apa. Yang penting Panji masih bisa lihat kehidupan satwa liar di sana lah. Oke, yuk. Memulai penyusuran Sungai Carekang, kami memilih jalur Sungai Malili menuju ke muara laut. Perjalanan menyusuri muara menuju aliran Sungai Carekang butuh waktu sekitar 2 jam. Kebetulan saya dan teman-teman diantar oleh pemilik perahu yang sudah hafal dan paham jalan sungai menuju lokasi yang akan kami tuju. Panji bisa jamin 100% tempat ini habitat asli buaya muara. Satu, tempat ini adalah muara laut dan sungai ini sendiri berhubung dengan laut langsung. Sedangkan air sungainya itu tenang banget, serta di kanan kirinya ini semak-semak, pohon nipah dan juga pohon-pohon besar ya, dan cocok banget untuk buaya berkembang biak di tempat-tempat seperti itu. Setelah beberapa kali melalui belokan dan muara-muara sungai yang memang banyak dan agak membingungkan, akhirnya perahu yang kami naiki masuk ke muara yang menuju aliran Sungai Carekang. Di sebelah kiri dan kanan sepanjang aliran Sungai Carekang merupakan hutan adat yang terdiri dari beberapa tipe ekosistem. Di antaranya hutan tepi sungai, hutan rawa payau, dan vegetasi nipah dan hutan mangrove. Oke, sekarang siang ini Panji sudah mulai memasuki aliran Sungai Carekang. Nah, kabarnya di sungai ini masih banyak sekali terdapat buaya-buaya muara yang hidup. Sekarang Panji masih memperhatikan kiri kanan tepian sungai karena di siang hari seperti ini biasanya buaya muara akan berjemur untuk menaikkan suhu tubuhnya. Kecepatan perahu mulai dikurangi saat mulai masuk ke bagian dalam aliran Sungai Carekang, sehingga suara mesin diesel perahu pun tak lagi terdengar kencang. Ini dikarenakan kami nggak boleh mengganggu ketenangan yang ada di sini. Namun di tengah ketenangan yang ada, tiba-tiba mesin perahu mati dan tali kemudi putus. Talinya masih baru. Insiden tali kemudi putus yang kami alami sebenarnya sangat di luar dugaan. Apalagi perahu dan peralatan yang ada di dalamnya terbilang masih baru. Meski akhirnya perahu dapat berjalan kembali, namun penyebab putusnya tali kemudi misterius. Udah bang, bener bang? Oke, ini perahu kita mengalami sedikit kerusakan ya, bermasalah dari kemudinya ya bang ya? Kemudi. Itu putus ya? Iya. Oke, kenapa? Kekerasan muterin kemudinya atau gimana? Kurang tahu juga itu. Tapi nggak apa-apa ya, udah biasa, udah bisa ya. Ini ngeri juga di sini, aneh juga ya. Tiba-tiba kemudi perahu ini putus di tengah-tengah sungai yang banyak buayanya. Kita semua sih agak sedikit parno di sini ya, karena di bawah air ini, di dasar air ini, Panji yakin banyak banget sesuatu yang nggak bisa kita tahu gitu loh, dan mungkin membahayakan bagi kita semua di sini. Udah, yuk kita sebaiknya kita gerak lagi yuk, jalan yuk. Untuk bisa melihat dari dekat ekosistem yang ada di hutan adat tepi sungai, saya dan teman-teman memutuskan untuk menepi dan turun dari perahu. Meski demikian, saya tetap waspada dan memperhitungkan resiko dan kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Karena di hutan tepi sungai merupakan habitat buaya muara. Soa-soa Sulawesi, atau dalam bahasa Latinnya disebut Hydrosaurus weberi, menjadi satwa endemik Sulawesi pertama yang saya lihat setelah turun dari perahu. Reptil memiliki layar di bagian punggungnya ini bisa saya temui di daerah Sulawesi dan Ambon. Beruntung sekali saya bisa melihat langsung keberadaan kadal yang mirip biawak ini. Ini adalah soa-soa, nama latinnya Hydrosaurus weberi. Di Sulawesi ini ada jenis soa-soa ataupun soa layar. Jadi di ekornya itu kalau dia sudah tua itu ada layarnya dan keren banget. Yang masih kecil kayak gini bentuknya lebih mirip dengan biawak dan memiliki kepala seperti kepala londok ya, ataupun kepala iguana. Hewan ini sangat cepat sekali larinya, dan sekarang Panji akan coba untuk melempar hewan ini dengan ini. Kecepatan lari kadal berlayar alias soa-soa ini memang luar biasa.
sehingga saya pun harus bekerja keras untuk bisa mendekatinya.